Presiden TV Indonesia adalah sebuah stasiun televisi digital di Indonesia. Kami memiliki komitmen sebagai stasiun televisi pertama yang fokus pada pemberitaan positif dan mengajak para pemirsa di seluruh tanah air untuk bersama-sama membangun karakter bangsa agar lebih optimis dan bekerja keras mewujudkan impian Indonesia. Presiden TV Indonesia muncul sebagai oase di tengah minimnya sarana informasi publik negeri ini yang hanya mengejar keuntungan dan rating siaran. Kami adalah televisi masa depan. Mari bersama mewujudkan impian Indonesia. Baik pemirsa, selamat siang dan apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurul Fardila. Dan pemirsa, dunia remaja adalah dunia yang serta membuat seorang remaja ingin tahu, ingin mencoba-coba, dan ingin bertindak dengan asik dengan dunia mereka saat usia remaja. Nah, begitupun dunia remaja adalah dunia yang mungkin akan membuat seorang remaja salah langkah dan memaknai usianya. Ditambah mungkin dengan keadaan orang tua yang kurang mengetahui dengan apa yang anaknya rasakan. Nah, pada saat remaja, sehingga orang tua kadang salah dalam memperlakukan remaja. Nah, kita akan membahas tema kita kali ini adalah Selamatkan Remaja Indonesia bersama PIK Remaja. PIK Remaja adalah Pusat Informasi Remaja. Nah, bagaimana nanti Pusat Informasi Konseling Remaja ini, saya sudah bersama dengan Kang Sadam. Baik. Kang Sadam ini adalah tokoh PIK Remaja Indonesia. Assalamualaikum. Baik. Kang Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemarin jalan-jalan terus sepertinya keliling Indonesia nih. Begitulah. Begitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana rasanya menjadi remaja dan menjadi Pusat Informasi Konseling Remaja? Berarti banyak yang curhat-curhat dong ya? Ya, begitu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dari Presiden TV yang sudah mengundang kita untuk bisa berbagi pengalaman kita selama di PIK Remaja. Begitu. Tadi membahas ke keliling Indonesia, tidak semua, karena PIK Remaja ini ada di setiap daerah. Tuh, dan kebetulan saya berlibat di pusat, jadi sesekali bisa ikut. Saya ikut ya. Dan alhamdulillah, mohon doanya, saya juga insya Allah akan mewakili Indonesia untuk ikut acara di International Conference on Family Planning yang insya Allah akan diadakan di Bali tanggal 7 sampai tanggal 12 November ini. Oke, jadi ada internasional nanti juga pertemuannya ya. Betul. Baik, nah sebelum kita bahas yang lebih dalam lagi, sebenarnya mungkin pemirsa juga banyak yang belum tahu sebenarnya PIK Remaja itu apa sih sebenarnya gitu Kang Sadam? Ya, PIK Remaja itu singkatannya, PIK-nya itu Pusat Informasi Konseling. Nah, remaja. PIK Remaja ini adalah suatu wadah yang dibentuk oleh, dari, dan untuk remaja di bawah BKKBN. Dan kita lebih fokus ke tiga, disebutnya kita Triad KRR. Triad KRR ini adalah tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Nah, kalau kita lihat maskot, beberapa maskot, kalau untuk di PIK Remaja ada seperti ini. Ini ada maknanya juga. Oh, gini ya? Gini. Oke. Nah, ini artinya zero, nol. Zero. Oke. Dan ini 3. Kan Triad KRR. KRR. Tri-nya itu adalah 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama ancamannya adalah free sex. Free sex ya? Seks yang bebas lah ya? Seks bebas. Ya. Yang kedua yaitu HIV AIDS. Yang ketiganya yaitu nafza. Nafza ini narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, kita fokus di sini. Kita di bawah BKKBN memberikan konseling ke remaja bahwa ancaman ini tuh sangat berbahaya. Gitu. Dari BKKBN ini pun sebenarnya tidak di sini aja. Di BKKBN itu ada namanya program generasi berencana, di mana ada 8 substansi genre, yang diantaranya 8 itu ada 3 ini TKRR, kemudian ada PUP, pendewasaan usia perkawinan. Nah, pendewasaan usia perkawinan ini kita semua tahu bahwa Indonesia ini rakyatnya begitu banyak. Nah, makanya program di pemerintah itu ada KB, keluarga berencana. Nah, nanti kita bahas ya Mas ya. Kemudian kita juga ada life skill.
kita itu remaja harus punya kemampuan gitu, tidak hanya kemampuan di kerajinan tangannya, kita pun harus mempunyai kemampuan advokasinya juga. Harus bisa juga. Kemudian selain itu kita ada juga 8 fungsi keluarga. Dan fungsi keluarga ini ada beberapa yang kita harus tahu. Kita remaja, kita pasti masuk ke dalam keluarga tersebut. Gitu. Kemudian yang ketujuh ada tadi KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan terakhir yaitu gender. Kita harus mengetahui gender laki-laki dan perempuan. Oke, jadi banyak juga yang harus ditangani oleh PIK remaja ya? Lumayan juga, tapi juga kita lebih fokus dulu yang ketiga ini. Yang ketiga itu ya? Karena ini ancaman yang sangat besar. Masyarakat Indonesia itu begitu banyak, ada datanya ada 236 juta jiwa dan 64 jutanya itu adalah remaja. Tuh. Kemudian remaja ini adalah usia dari 10 sampai 24 tahun. Nah, tadi Mas bilang juga remaja ini Mas api-api, selalu ingin mencoba, ingin tahu gitu. juga. Iya, mereka menganggap apa yang dilakukan itu benar. Begitu. Dan kita karena sekarang globalisasi itu sangat berdampak berbagai aspek kehidupan. Remaja-remaja mereka bergaul dengan bebas. Dampaknya itu mereka selalu ingin tahu. Contohnya karena sekarang udah ada pelayanan internet. Nah, itu kan salah satu dampak dari globalisasi itu. Mereka menonton, dia kalau misalkan menonton internet yang baik-baik, yang positif. Gitu, ya. Nah, kalau misalkan remaja-remaja yang menontonnya yang negatif, nah nonton video porno, lalu mencoba, kemudian kena HIV/AIDS, wah itu sangat berbahaya. Iya, jadi salah satu faktornya adalah globalisasi yaitu internet gitu ya. Salah satunya. Faktornya juga. Makanya kita sangat concern juga terhadap remaja untuk memberikan konseling seperti itu, karena kita tahu remaja ini adalah aset masa depan, pemimpin masa depan juga. Suatu bangsa terukur nanti kualitasnya dilihat dari remaja saat ini. Kalau remajanya saat ini kita bagus, diberikan pengetahuan, bekal yang bagus, insya Allah ke depan Indonesia akan lebih bagus juga. Kita sayang kita mendapatkan bonus demografi yang akan datang. Lebih banyak di Indonesia itu nanti anak-anak mudanya. Tapi kalau misalkan bonus demografi ini kita tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia bisa hancur. Gitu. Makanya dari sekarang kita berikan pengetahuan, kita berikan konseling sedikitnya lah, walaupun misalkan kita dampaknya tidak begitu besar, setidaknya kita sudah terjun untuk Indonesia, untuk remaja yang lebih baik. Oke, jadi dari usia remaja harus dibentuk dulu gitu kepribadiannya begitu. Betul. Ya Mas ya. Nah, ini kan Kang Sadam ini berawal dari Babak Hamadang Sentul ya, dan akhirnya juga akhir ke pusat begitu, dan kemarin juga dari Babakan Madang juga sempat menjuarai lomba-lomba yang ada di Indonesia ya, PIK remaja gitu. Emang apa aja yang biasa kan dilombakan di PIK remaja itu? Untuk lomba yang tahunannya itu ada lomba PIK remaja organisasinya. Jadi organisasi tadi kan saya katakan organisasi PIK remaja ini tidak hanya ada di tempat saya aja, ada di seluruh Indonesia. Nah, kualitas PIK remaja ini dinilai oleh pusat, gitu. Dan tidak bisa langsung pusat, kita pun ada beberapa tahapan. PIK remajanya harus ternilai lebih bagus juga di tingkat kecamatan. Jika kecamatan sudah juara 1, berlanjut lagi ke Pemda, kabupaten atau kota. Kalau juara lagi, kita ke tingkat provinsi lagi. Nah, di tingkat provinsi ini saingannya semakin banyak karena udah pilihan-pilihan dari daerah yang masing-masing lebih bagus. Oke, jadi seluruh Indonesia sebenarnya ada semua dan dilombakan juga banyak begitu. Dan ini sebenarnya eksistensinya dari PIK remaja bagaimana begitu? Nah, apakah memang sekarang sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah dan memang sudah sangat dibutuhkan oleh Indonesia? Karena tadi Kang Sadam bilang kondisi remaja saat ini adalah ya begitu kan, udah era globalisasi, semuanya serba masuk, serba mudah begitu. Nah, bagaimana sekarang kondisi pemuda saat ini? Tapi kita tahan dulu Kang Sadam, kita harus break dulu sebentar, dan pemirsa kita akan kembali lepas jeda pariwara. Tetap di Pemuda Indonesia Bicara.
Ya baik pemirsa, selamat saya dan masih bersama saya Nurul Fadilah dalam Pemuda Indonesia Bicara. Nah, tadi kalau kita lihat bagaimana kondisi remaja Indonesia saat ini ya tadi kan banyak yang menggebu-gebu gitu kan. Era globalisasi, serba mudah, apapun kita bisa dapatkan ya dengan gadget gitu kan. Sekarang di mana-mana bisa dibeli dan harganya juga terjangkau. Nah, menurut Kang Sadam bagaimana kondisi kalau dilihat dari permasalahan yang memang ditangani oleh PIK Remaja ya. Tadi ada seks bebas, ada HIPS dan juga ada nafza. Nah, bagaimana kondisi Indonesia saat ini pemudanya? Yang bikin mencengangkan adalah ini ada data di tahun 2014 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa tadi disebutkan 236 penduduk Indonesia, 236 juta jiwa penduduk Indonesia, yaitu 64 jutanya adalah remaja. Nah, data ini mencengangkan juga. Jumlah remaja terkena HIV/AIDS berjumlah 18.237 juta jiwa. Sekitar 32,9% itu terkena HIV/AIDS. Nah, ini sangat mencengangkan sekali. Berarti remaja-remaja Indonesia tadi karena gampangnya mengakses internet dipakai yang tidak baik, maka mereka terjerumus. Nah, karena kondisi inilah kita datang, kita hadir untuk memberikan konseling, memberikan wadah untuk si remaja daripada mereka terkena kejerumus jalan yang salah. Kita memberikan wadah mereka untuk bisa berpartisipasi, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan kemampuannya untuk bisa gabung ke PIK Remaja ini. Oke. Nah, ini kan kondisinya sangat rentan sekali gitu. Karena remaja ini juga sangat mudah sekali mengakses. Di mana juga sekarang udah ada free wifi juga kan gitu. Jadi sudah bebas sekali. Nah, ini yang dilakukan dari PIK Remaja untuk mengantisipasi gitu. Remaja-remaja ya sehingga memang tidak terlalu vulgar untuk bisa membuka akses yang sangat bebas begitu atau dia langsung masuk ke situs-situs yang memang dilarang begitu. Apa yang dilakukan oleh PIK Remaja? Yang dilakukan oleh PIK Remaja adalah kita setiap tahunnya itu melakukan konseling, kita memberikan konseling di sekretariat kita, kemudian kita pun memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian kita juga bekerja sama dengan BNN untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekarang kita sudah berjalan sekitar 3 tahun dan 3 tahun ini kita rutin memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, bagaimana dampak dari pergaulan bebas masyarakat Indonesia remajanya? Kemudian kalau misalkan mereka terlalu bebas untuk bergaul, mereka dampaknya seperti apa itu kita berikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan selain itu juga kita memohon kepada pemerintah juga untuk situs-situs ini ditutup dan pemerintah sudah menutup hal ini. Cuma memang kurang fokus mungkin kali ya, karena yang kita tahu masih ada beberapa situs-situs yang bisa dibuka. Tapi setidaknya pemerintah dan kita pun sudah melakukan udah action gitu untuk memberikan untuk mencegah remajanya menonton yang hal-hal negatif seperti itu. Oke, Kang Sadam ini kan memang lama juga di Sentul Bogor, berawal dari Sentul Bogor di PIK Remajanya gitu. Nah, mungkin juga di luar atau di Sentul gitu. Ini kan sebagai konseling di setiap kecamatan hampir ada kantor-kantornya kan begitu. Nah, ini kan banyak juga mungkin remaja yang datang untuk curhat Kang Sadam seperti apa kondisinya. Paling banyak apa yang curhat kepada Kang Sadam? Kebanyakan yang curhat remaja-remaja itu adalah masalah di keluarganya. Lebih banyak itu. Karena mungkin mereka pengen curhat, tidak ada tempat untuk curhat. Di keluarga mereka bermasalah, masa mereka curhat lagi ke orang tuanya, mereka punya masalah dan dia ingin mengeluarkan keluhan-keluhan tersebut dan kita hadir di situ dan kebanyakan memang di situ. Nah, yang paling pernah saya tangani itu ada remaja perempuan, dia hamil di luar nikah. Itu berawalnya dari berpacaran kemudian mereka tidak bisa menjaga dari pacaran tersebut hingga mereka itu melakukan
seks di luar nikah tersebut. Dan si anak ini bingung gimana, dia udah hamil, dia mau cerita kemana? Ke orang tuanya mereka takut, ke temannya juga mereka takut dijauhin. Nah mereka bisa bercurhat kepada kita, dan saya selaku konseling ada prinsip yang tidak boleh membocorkan rahasia ini, karena ini kan privasi dari dia. Saya tidak boleh juga memberikan solusi. Itu dikembalikan lagi ke si kliennya. Dia boleh curhat ke kita, tapi kita tidak boleh memberikan solusi. Kita hanya bisa memberikan referensi. Kalau misalkan dia kenapa-napa, dia bisa menghubungi dokter. Misalkan dengan ada apa-apa dengan kandungannya. Dan tadi yang seperti itu, kita hanya memberikan pencerahan-pencerahan saja, tidak dalam bentuk solusi. Nanti dia yang akan memutuskan si anaknya sendiri. Nanti kondisinya saat itu pas saat curhat apa yang terjadi? Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Bahkan terus bagaimana kondisi orang tuanya saat itu? Ya, saat itu orang tuanya belum tahu. Sayangnya orang tuanya belum tahu, dan saya selaku yang memberikan konseling kepada dia hanya bisa memberikan ketenangan buat dia. Jangan takut untuk menyampaikan ke orang tuanya sebenarnya, karena kan remaja ini berawal dari kesalahan dia sendiri. Kalau misalkan dia tidak mau hamil, kenapa dia melakukan hal tersebut? Seperti itu. Dan yang sayangnya adalah dia belum berani untuk berbicara kepada orang tuanya. Dan pada akhirnya dia kembali lagi, dia memutuskan untuk bercerita kepada orang tuanya, dan memang orang tuanya tidak terima. Justru dia sakit, tapi lambat laun kan harus diterima juga. Kenapa harus seperti itu? Nah itu, ini yang sangat kita takutkan sekali untuk para remaja-remaja. Ini salah satu contohnya begitu, kasus yang terjadi. Jadi harus hati-hati. Kita akan kembali selepas jeda pariwara tadi, Pemuda Indonesia Bicara. Oke, sip. Presiden TV Indonesia adalah sebuah stasiun televisi digital di Indonesia. Kami memiliki komitmen sebagai stasiun televisi pertama yang fokus pada pemberitaan positif dan mengajak para pemirsa di seluruh tanah air untuk bersama-sama membangun karakter bangsa agar lebih optimis dan bekerja keras mewujudkan impian Indonesia. Presiden TV Indonesia muncul sebagai oase di tengah minimnya sarana informasi publik negeri ini yang hanya mengejar keuntungan dan rating siaran. Kami adalah televisi masa depan. Mari bersama mewujudkan impian Indonesia. Ya baik pemirsa, Presiden TV masih bersama saya dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Nah kita masih berbicara kasus dari tiga kasus yang sangat dasar di Indonesia, yaitu di remajanya. Ada tiga, tadi kita sudah bicarakan. Yang pertama adalah tentang seks bebas, HIV dan AIDS, dan juga satu lagi mengenai nafza atau narkotika. Nah ini tadi sudah bicara dengan Kang Sadam bahwa memang hampir 30,9% tadi ya,
hampir segitu yang memang remaja-remaja di Indonesia. 32,8% 32,8% remaja kena HIV/AIDS. Kena HIV/AIDS. Nah ini sangat miris sekali kita dengarnya begitu. Ini berarti kan memang mungkin dari berbagai fungsi yang terjadi. Mungkin ada fungsi dari sekolah, fungsi dari keluarganya, dan juga dari teman-temannya. Ini kan tiga lingkungan yang memang ini harus berkesinambungan itu untuk para remaja. Betul. Gitu Mas Adam. Nah, kegiatan yang sering dilakukan atau asistensinya dari PIK Remaja ini bagaimana untuk bisa datang atau langsung ke remaja-remaja supaya tahu ini ada dari PIK Remaja, sehingga memang kalau dia ada permasalahan itu langsung curhat ke PIK Remaja gitu. Mas Adam. Program atau kegiatan yang kita paling dahsyat, yang paling disenangi oleh remaja-remaja di kita itu adalah kegiatan di HIV/AIDS. Itu di setiap tanggal 1 Desember itu dicanangkan sebagai Hari AIDS Internasional. Nah, karena kita fokus di bidang itu, maka kita gak mau kalah membuat acara besar itu. Dan kita sudah membuat acara yang lumayan diminati oleh remaja-remaja di daerah kita. Yang pertama, dulu kita buat acara kasih 1000 bunga, gitu. Jadi kita remaja-remaja di PIK Remaja itu membuat bunga, tapi dari tisu. Itu membuat dari tisu. Kemudian hasil dari bunga tersebut kita sebarkan di hari AIDS tersebut. Kita jalan ke lokasi yang ditentukan oleh panitia. Kemudian kita memberikan bunga-bunga tersebut. Untuk apa? Itu sebagai bentuk kita tidak dengan HIV/AIDS, tidak dengan free sex, tidak dengan nafsa. Gitu. Kemudian di sana pun kita tidak hanya memberikan bunga aja, di sana pun kita karena melibatkan remaja, kita memberikan juga penyuluhan terhadap dampak negatif dari 3 ancaman dasar tersebut. Gitu. Dan kemudian yang tahun kemarin kita buat kegiatan yang lebih besar lagi. Tidak, kalau kemarin kita hanya memberikan bunga dan sosialisasi, tahun kemarin kita ditambahkan dengan ada jalan sehatnya, gitu. Jadi selain mereka datang, mereka pun sehat karena ada jalan sehatnya. Nah, jalannya itu tidak hanya jalan, tapi mereka dibekali balon gas. Nah, balon gas ini mereka pegang satu-satu, kemudian nanti panitia kasih secari kertas, di mana kertas itu mereka diminta untuk menuliskan cita-cita dan harapan-harapan mereka. Nah, sebelum jalan mereka tulis itu, mereka gantungkan di ujung talinya, mereka jalan. Nah, di finish kita bersama-sama menerbangkan balon tersebut. Gitu. Jadi cita-cita kita diterbangkan ke langit. Nah, gitu. Semoga tercapai harapannya. Iya, itu filosofinya seperti itu. Dan kita pun kemarin terima kasih juga kepada Kepala BPKB Kabupaten Bogor juga sudah hadir membuka acara tersebut. Gitu. Jadi langsung dibuka oleh pihak pemerintah daerah di Kabupaten Bogor untuk membuka acara tersebut. Jadi semakin meriah. Kemudian Pak Camat pun datang untuk acara tersebut, beberapa sponsor pun datang, dan meriah. Dan untuk nextnya tahun depan mudah-mudahan lebih keren dari tahun lebih ceria lagi anak-anak. Lebih ceria lagi. Ya. Itu kan fungsinya ya. Betul. Supaya remaja kita lebih ceria lagi. Dan kita kan sehat, cerdas, ceria, Mas. Ya, sehat, cerdas, ceria. Cerdas, ceria. Betul. Jadi remaja itu sehat, cerdas, ceria. Kenapa kita boleh 3 ini sehat itu? Remaja Indonesia harus sehat. Tadi sehat, terhindar dari triad KRR. Terhindar dari HIV/AIDS, seks bebas, sama nafsa. Nah, setelah sehat harus cerdas. Nah, remaja kita harus cerdas. Tidak hanya sehat, harus cerdas. Karena tadi dibilang bahwa remaja kita saat ini tuh aset bangsa, calon pemimpin masa depan. Itu harus cerdas juga dan ceria. Dan kita harus melakukan ini harus dengan penuh ceria, karena remaja harus penuh dengan ceria. Jadi harus sehat, harus cerdas, dan harus ceria. Ceria. Itu. Dan menghindari 3 yang tadi. Oh, pastinya. Pastinya. Oke. Nah, ini kan pusat informasi konseling, berarti memang harus dikenal juga oleh masyarakat, juga terutama untuk anak-anak remaja, yang anak sekolah gitu, maupun yang tidak sekolah juga kan banyak juga. Nah, cara supaya mereka ingin untuk datang ke PIK Remaja untuk curhat gitu, supaya memang dia lega, apa sih yang dilakukan supaya
tarik-tarikan gitu persuasif apa yang dilakukan oleh PIK Remaja? Ya, memang remaja itu mereka akan lebih bosen jika hanya diberi informasi secara apa ya, seperti seminar seperti itu, mereka akan bosen. Nah, gimana caranya biar mereka itu ikut dengan program kita, ikut berani untuk mencurahkan keluh-keluhannya? Kita membuat acara seperti tadi. Kita buat acara minat mereka. Kalau udah seperti ini mereka akan datang. Dulu kita pernah buat juga acara di Hari Jadi Bogor. Nah, kita di sana membuat lomba mewarnai untuk SD, mereka menggambar buat SMA. Nah, di sini kan ada mereka berpartisipasi. Kalau misalnya kita hanya memberikan penyuluhannya, sebatas memberi penyuluhan, mereka akan bosan. Tapi jika ditambahkan ada sisipan-sisipannya, mereka akan datang. Jadi selain kita di sana lomba, kita pun memberikan informasi tersebut. Ya, tapi PIKR sebenarnya lebih baik mencegah ya daripada memang mendengarkan aja curhat yang setelah terjadi kan gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, dari tahun ke tahun gitu, dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh PIK Remaja bersama dengan pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah, apakah yang datang malah tambah banyak gitu untuk curhat atau malah menurun begitu yang curhat-curhatnya gitu? Kalau kasusnya di daerah saya, memang karena kita lebih dikenal, jadi pastinya lebih banyak juga. Tuh, justru daripada mereka memendam di dirinya sendiri, nanti dampaknya akan lebih ke psikologis si anaknya itu nggak baik, ya mereka mendingan dicurhatkan. Gitu, dan mereka juga paham kalau yang mereka curhatkan itu gak bakalan kita sebarkan. Oke. Gitu. Jadi rahasia untuk PIK Remaja ya. Betul. Baik. Nah, tadi juga ada informasi bahwa di BKKBN juga bekerja dengan PIK Remaja untuk yang reproduksi ya. Kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja. Nanti kita akan bahas. Baik. Tapi selepas jeda pariwara tetap di Pemuda Indonesia Bicara. Ya baik pemirsa, Presiden ini masih dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Kita lanjutkan pembincangan kita pemirsa. Tadi kita mau bahas tentang reproduksi Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja. Nah, apa yang disampaikan oleh BKKBN melalui PIK Remaja untuk sosialisasinya begitu. Jadi sebenarnya yang kita bahas tadi itu di kesehatan reproduksi remaja sebenarnya. Jadi remaja itu harus sehat dari tiga ancaman ini. Makanya kenapa triad KRR itu KRR-nya itu kesehatan reproduksi remaja. Gitu. Jadi si remaja ini harus sehat reproduksinya. Karena jika dia udah reproduksinya baik,
maka nanti akan menghasilkan anak-anak yang baik juga. Seperti itu. Jadi tadi itu sehatnya itu sehat dari HIV/AIDS, dari free sex sama nafza tersebut. Apa sebenarnya dampak yang sangat terlihat atau sangat terasa begitu saat kita melakukan atau menggunakan ketiga tadi yang disebutkan itu? Contohnya kita seks bebas itu. Nah dari seks bebas ini pastinya dia kan kena HIV/AIDS. Kenapa bisa HIV/AIDS? Karena dia seks bebas, berganti-ganti pasangan. Nah dari situ dia kena HIV/AIDS. Setelah kena HIV/AIDS, dia pastinya nanti akan dikucilkan oleh teman-temannya. Dia akan dijauhi oleh teman-temannya, masyarakat pun akan berpandangan jelek terhadap dia. Psikologisnya akan buruk gitu loh. Kemudian bahkan khawatirnya nanti mereka ini bisa bunuh diri karena sudah tidak bisa menganggap bahwa dirinya sudah tidak penting. Gitu. Kalau udah seperti itu gimana? Dan HIV dan AIDS ini teman-teman harus bedakan juga. HIV dan AIDS itu beda. Ya, HIV ini adalah virusnya. Kalau AIDS ini adalah penyakitnya. Jadi kalau udah kena AIDS ini udah nggak bisa lagi disembuhkan. Karena sampai saat ini obat itu belum ditemukan. Dan ada itu hanya untuk belum menyembuhkan tapi menurunkan gitu, untuk memperlambat masa dia ini kan mematikan AIDS ini. Nah, belum ada obat yang menyembuhkan. Nah, obat ini yang sudah ada ini untuk menurunkan dia tingkat kecepatan virusnya tersebar. Bukan, gitu ya? Virus itu HIV-nya, AIDS itu udah penyakitnya. Nah, virusnya itu tadi menurunkan untuk tidak cepat meninggal karena belum ada obat yang ditemukan untuk AIDS ini. Gitu. Kemudian dampak dari tadi narkoba, pasti itu kekebalan tubuhnya itu menurun. Itu dia akan kecanduan terhadap itu. Dan itu kalau untuk pakai jarum suntik, kalau kena AIDS itu akan menyebar juga, akan kena AIDS menular juga. Dan teman-teman harus tahu juga karena orang yang terkena HIV/AIDS katanya jangan dideketin katanya gitu. Karena ludahnya aja akan menular. Dan itu tidak. Mereka itu HIV/AIDS ini bisa menular karena hanya darah dan air susu ibu dan melakukan seks. Gitu. Kalau katanya jangan deket sama dia nanti kena air liurnya, kena ludahnya itu enggak. Jangan satu kamar mandi dengan dia nanti kena HIV/AIDS terkena dari dia, itu enggak. Jadi HIV/AIDS ini bisa menyebar itu hanya dari darah, kemudian air susu ibu sama melakukan seks tersebut. Gitu. Jadi jangan khawatir, jangan dijauhi, kasihan karena yang terkena HIV/AIDS ini bukan karena dia, mungkin dia juga terkena dari ibu orang tuanya, kemudian dia punya anak dan dia kena tidak tahu apa-apa, dia dari lahirnya sudah terkena AIDS, jangan dikucilkan gitu maksudnya. Karena dia pun sebenarnya tidak ingin kena AIDS, justru kita bantu dia, kita rangkul dia untuk move on dari penyakit tersebut gitu. Nah, setelah memang dilakukan sosialisasi dari PIK remaja gitu dan juga dari pemerintah daerah, apakah ada penurunan angka dari pengguna gitu dari seks bebas atau dari nafza atau dari sehingga penyakit tertular yang seperti HIV dan AIDS itu bagaimana? Saya datanya belum tahu, tapi memang kabarnya ini semakin naik. Karena tadi akses kita untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan tadi nonton yang tidak baik itu hal negatif itu semakin mudah. Jadi karena akses itu semakin tapi memang tidak signifikan, tapi memang setiap tahun aku belum tahu sih datanya, tapi informasi yang aku dapatkan memang semakin setiap tahun itu meningkat gitu. Meningkat ya, bertambah ya. Nah, ini berarti fungsi dari PIK remaja juga pemerintah semakin banyak ya, tambah banyak lagi untuk sosialisasi kan. Ya betul. Makanya kita hadir, mudah-mudahan bisa menjawab dari hal tersebut.
Nah, ini bagaimana caranya supaya remaja-remaja ini supaya berani datang ke Pikir Remaja di setiap daerah atau kecamatan gitu kan, supaya memang dia leluasa gitu, curhatnya gitu ke Pikir Remaja. Apa yang ditawarkan oleh Pikir Remaja? Nah, pastinya kita di sana kalau di PIK yang aku lakukan adalah kita ada sisi di mana kita tidak hanya datang ke sekretariat, tapi kita pun ada kegiatan. Karena tadi di genre ini ada 8 subjek genre ini, salah satunya life skill. Kita ada bermain kreativitas. Nah, mereka pun pasti datangnya malu kalau misalkan untuk konsultasi. Nah, biasanya mereka alasan pengen belajar itu. Gitu, pengen belajar itu, lalu mereka belajar padahal intinya pengen curhat. Gitu, makanya kita juga harus ada beberapa strategi untuk menarik mereka untuk berani konsultasi ke kita. Oke, gitu. Yang pasti adalah rahasianya sangat dijaga sekali. Dijaga sekali, tidak boleh diinformasikan ke yang lain. Oke. Dan itu juga ternyata ini kan dari Bapak Kamadang atau Sentul ya. Dan ini sebenarnya sudah menjuarai juga dari Bapak Kamadang ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional juga. Nih hebat sekali gitu ya. Ini harus dicontoh juga remaja-remaja ini kan terkadang suka malas gitu kan untuk berorganisasi, untuk melakukan sosialisasi, untuk membantu pemerintah gitu. Tapi mudah-mudahan ini masyarakat atau remaja kita juga bisa hadir bersama Pikir Remaja untuk membantu teman-teman yang lainnya yang memang terkena musibah itu. Betul. Oke, Kang Sadam, apa yang Kang Sadam inginkan terhadap remaja Indonesia atau harapan terhadap remaja Indonesia saat ini, Kang Sadam? Ya, harapan saya sih pribadinya program kita memang sangat luar biasa, sangat concern juga terhadap remaja, apalagi remaja saat ini sangat kalau misalkan tidak dijaga dengan baik, tidak diberikan pengetahuan yang baik, mereka akan terjerumus ke jalan yang salah. Nah, harapannya adalah sesuai moto kita, yaitu remaja inginnya remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Oke, remaja sehat, cerdas dan ceria. Nah, baik pemirsa dan juga Kang Sadam, terima kasih banyak atas waktunya karena waktu kita sudah habis. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lagi begitu bagaimana kondisi remaja di Indonesia. Bisa demikian perjumpaan kita di segmen kali ini. Mudah-mudahan Anda juga bisa berpartisipasi untuk membantu ya untuk remaja-remaja di Indonesia supaya tidak terkena 3 tadi faktor-faktor yang menyebabkan kita menjadi yang tidak sangat beruntung begitu di dunia ini. Dan pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita. Saya Nur Fadilah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sedang. Sama-sama.